Mustafa. Hari ini dapat ganti rugi, Mas. Iya. Dapat ganti ruginya berapa, Mas, totalnya, Mas? Kurang lebih 8,7. 8,7 Iya. M. 8,7 M, betul? Iya. Rencana mau buat apa, Mas? Ya, sebagian buat beli lahan, sebagian buat renovasi rumah. Ini kok ikut tahap kedua? Yang kemarin yang masih banyak yang nolak kan masih takut gitu. Sekarang uang ganti ruginya sesuai dah, Mas? Sesuai. Bu, hari ini dapat uang ganti rugi berapa, Bu? 4 lebih, 4 M. 4 M ya. Bu, rasanya gimana, Bu? Alhamdulillah senang. Nanti rencananya dibuat apa, Bu? Ya rencana buat beli tanah lagi, insya Allah buat haji, buat anak, buat beli rumah. Halo, selamat. Saya lagi sendu-sendu lihat nasib Hai. Jadi semakin semangat karena ada kabar gembira. Desa Wadas adalah sebuah desa yang secara geografis merupakan perbukitan. Masuk dalam wilayah Kecamatan Beder, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya seperti yang kita ketahui dan bahkan menjadi sebuah perhatian berbagai banyak pihak. Pada tahun lalu sempat terjadi konflik antara warga desa Wadas dengan pemerintah. Yang mana berlatar belakang rencana pemerintah membuka pendambangan batu andesit untuk menjadi bahan baku pembangunan bendungan bener. Nah, di sini yang menarik. Ada konflik Wadas, yaitu konflik yang timbul antara pihak warga desa Wadas dengan pemerintah tentunya. Ya, ini tuh terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan ya bisa dibilang saat ini udah terselesaikan sih. Kondisi gini ya, yang berlatar belakang seperti tadi saya bilang, rencana pemerintah membuka penambangan untuk batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut, itu dijadikan untuk bahan baku pembangunan bendungan bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Nah, menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa. Sementara pemerintah berdalih bahwa penambangan batu ini hanya untuk kebutuhan pembangunan bendungan saja dan akan direklamasi kembali. Di tahun 2018, warga Wadas melakukan penolakan rencana tersebut dengan berdemo di depan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSO. Nah, demonstrasi tersebut dilakukan ketika 100 orang yang terdampak pembebasan lahan menerima sosialisasi dari pihak BBWS. Beberapa orang yang tidak setuju terhadap rencana tersebut langsung mereka meninggalkan acara sosialisasi dan bergabung dalam aksi demonstrasi. Cepet banget mereka, ya kan? Terbujuk rayu untuk demo. Nah, di tahun 2017, pemerintah menetapkan pembangunan bendungan bener sebagai proyek strategis nasional melalui Perpres nomor 58 tahun 2017. Bendungan tersebut rencananya akan mengairi lahan seluas lebih dari 15.000 hektar dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,6 meter kubik per detik ya. Nah, selain itu bendungan bener ini juga akan digunakan sebagai pembangkit listrik yang diperkirakan akan mampu menghasilkan daya sebesar 6 megawatt. Proyek tersebut rencananya menggunakan material andesit dari bukit di desa Wadas yang disebut sebagai Batu Lemoso oleh warga setempat. Selain untuk pembangkit 6 megawatt listrik, bendungan bener juga mengurangi potensi banjir di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulon Progo yang nilai reduksinya itu sekitar 8,73 juta meter kubik. Sesungguhnya bendungan ini sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan air baku juga bagi masyarakat petani pada umumnya di wilayah Kabupaten Purworejo sebagai penyuplai air 13.000 sekian lebih hektar lahan sawah irigasi yang sudah ada. Dan
1.100 lebih hektar lahan pertanian irigasi yang baru. Dan nggak kalah pentingnya itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wadas sendiri. Jika bendungan bener itu nantinya telah dikembangkan, itu nanti akan jadi destinasi pariwisata. Itulah sekelumit cerita tentang konflik Wadas yang pada saat itu juga sempat menghebohkan jagat pemberitaan, di mana pemberitaan justru malah terkesan menyerang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar nih seolah dijadikan target empuk untuk persoalan Wadas, menjadi sebuah sasaran tembak yang digunakan oleh para politisi busuk untuk menjatuhkan citranya yang selama ini melekat kepada Ganjar sebagai orang yang dekat dengan wong cilik. Tapi beda dulu, jelas bedalah sekarang. Kenapa begitu? Gini ya, sudah menjadi sebuah hal yang wajar bagi siapapun orangnya untuk mempertahankan apa yang dimiliki, termasuk warga Desa Wadas dalam mempertahankan apa yang mereka miliki. Munculnya luapan emosi merupakan sebuah spontanitas yang masih dalam ambang batas kewajaran, serta ya masih bisa dimaklumi. Nah, kekisruhan itu muncul karena adanya provokasi dari pihak-pihak yang mencoba memanas-manasi situasi yang ada, yang pada dasarnya hanya mencoba mencari keuntungan. Nah, oknum-oknum yang memanfaatkan kekisruhan untuk apa? Mendiskreditkan pemerintah. Provokasi itu juga ya cuma sebentar, mereka kemakan sesaat doang. Dan pada akhirnya mereka gigit jari karena apa? Keuntungan itu sekarang justru berpihak pada warga Desa Wadas. Senyuman yang indah dari warga Desa Wadas, Bang Gayung, kini merekah bagai bunga yang menceriahkan langit. Harapan mereka terpenuhi nih. Pengorbanan dan keikhlasan warga Desa Wadas berbuah manis. Karena pemerintah memberikan ganti untung berlipat atas tanah mereka. Ini menandakan bahwa warga Desa Wadas bukanlah warga yang gak bisa diajak dialog. Hanya dengan pendekatan hati, melalui dialog dan komunikasi yang baiklah, mereka akhirnya terbuka hatinya, pikirannya, wawasannya. Hati mereka terketuk bahwa bangsa dan negara ini membutuhkan pengorbanan mereka untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Semuanya nggak terlepas dari upaya Pemda Purworejo dan Pemda Provinsi Jawa Tengah. Mereka ngapain? Mereka mengadakan pendekatan yang memanusiakan manusia. Konflik Wadas yang sebenarnya dipolitisir oleh politisi-politisi busuk anti pemerintah untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berbagai tanggapan miring bermunculan, terlebih dari para pembenci pemerintah ini. Bahkan ada upaya untuk membenturkan pemerintah dengan masyarakat. Mereka asik menari di atas konflik yang terjadi. Mereka senang jika kasus Wadas ini nggak terselesaikan. Karena dengan nggak terselesaikannya, persoalan Wadas ini justru mereka akan dengan mudah menjatuhkan seorang Ganjar Pranowo. Mereka menjadikan sentimen-sentimen negatif yang cukup besar diarahkan ke Bapak Ganjar. Kasus Wadas menjadi sebuah ujian dan pertaruhan nama baik dari seorang Ganjar Pranowo dalam persaingan capres di 2024. Tapi Ganjar Pranowo saat ini telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai dan tidak merugikan masyarakat Desa Wadas. Ujian kasus Wadas ini dapat diatasi oleh Pak Ganjar dengan mengevaluasi teknis penambangan batu andesit, pendekatan kepada warganya tanpa kekerasan, dan usaha-usaha pemulihan kondisi dengan guyup bersama warga. Juga intensnya Pak Ganjar mengunjungi Desa Wadas dalam membangun komunikasi. Itu sangat baik dilakukan, luar biasa.
Sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener Purworejo yang dulu kontra, kini berbalik mendukung. Karena apa? Pembayaran ganti rugi pada warga pemilik lahan yang terdampak sudah mencapai 92%. Uang ganti rugi tahap 2 pun telah dicairkan kepada sejumlah warga Wadas. Selain itu, tidak kurang dari 40 warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bener juga menerima bantuan rumah. Selain itu, Pak Ganjar juga menyalurkan sejumlah bantuan. Di antaranya ada 18 titik wifi, kemudian ada jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, jambanisasi, drainase, sembako, dan lain sebagainya. Semua bantuan itu sudah didapat dan diterima serta dinikmati oleh warga. Dengan demikian, terbantahkanlah anggapan bahwa Pak Ganjar ini lebih memihak dan mendukung pemilik modal yang mengerjakan proyek pembangunan, dan otomatis pula kemampuan Bapak Ganjar mengatasi kasus Wadas tersebut membuat para pembenci pemerintah menjadi pendompleng di kasus Wadas ini, lari, ngumpet, ya kan? Kenapa sembunyi dulu? Dan nanti akan muncul lagi ketika ada kasus baru yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintah. Tetapi nggak usah heranlah dengan segala tanggapan yang muncul dari para pembenci pemerintah ini. Mereka nggak bisa melihat keberhasilan Pak Ganjar, meskipun kasus Wadas sudah mulai terselesaikan. Mereka tetap aja nggak senang melihat warga Wadas lepas dari permasalahan. Mereka tetap aja nyinyir karena apa? Yang dimiliki mereka itu hanya keterbatasan dalam nalar berpikir dan masuk dalam golongan yang selalu mengalami kepahitan hidup. Biarlah ya, terjadinya konflik itu nantinya menjadi bagian cerita kepada anak cucu kita. Anak cucu warga Wadas sendiri juga menjadi bagian cerita dari bangsa ini. Bahwa apa? Masyarakat Wadas sebagai anak bangsa telah berperan dalam membangun negeri yang tercinta ini. Dengan mereka merelakan tanah leluhurnya untuk pembangunan Bendungan Bener. Luar biasa kalian. Terima kasih untuk segenap warga Desa Wadas atas partisipasi kalian dalam membangun negeri ini. Perjuangan dan pengorbanan kalian akan sangat bermanfaat untuk generasi kita selanjutnya. Dan saya mau kasih tahu bahwa mereka sekarang sudah menikmati uang ganti rugi, uang ganti untung, ada yang untuk beli rumah, untuk modal usaha, bikin toko, bahkan ada yang untuk berangkat haji. Tapi pelajarannya adalah jangan mudah terprovokasi oleh para pembenci pemerintah. Lihat dulu, benar apa enggak pemerintah ini. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.